Baik Ibu, saya Ivana Krisilda Maetimu, mahasiswa program studi keperawatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi soft hard dan peran soft hard dalam teknologi keperawatan. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu soft hard. Pengertian dari soft hard atau perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi atau penghubung antara pengguna atau user dan perangkat keras atau hardware. Software bisa juga dikatakan sebagai penerjemah perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan atau diproses oleh perangkat keras atau hardware. Software adalah program komputer yang isi instruksinya dapat diubah dengan mudah. Software pada umumnya digunakan untuk mengontrol perangkat keras yang sering disebut device driver, melakukan proses perhitungan, berinteraksi dengan software yang lain dan lebih mendasar, seperti sistem operasi dan bahasa pemrograman, dan lain-lain. Berikut klasifikasi software. Yang pertama, perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem biasanya disiapkan oleh pembuat perangkat keras atau penjual atau pemasok perangkat keras, sering disebut vendor, atau perusahaan yang mengkhususkan diri dalam membuat perangkat lunak, atau penjual atau pemasok perangkat lunak. 3 jenis dari perangkat lunak sistem. Yang pertama, sistem operasi. Kedua, program utilitas. Ketiga, penerjemah bahasa komputer atau language translator. Selanjutnya yang kedua, perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi atau software application adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna. Contoh utama perangkat lunak aplikasi adalah pengolah data, lembar kerja, dan pemutar media. Macam-macam software aplikasi. Yang pertama, software aplikasi pengolah data. Kedua, software aplikasi pengolah angka. Ketiga, software aplikasi pengolah data awal. Keempat, software aplikasi pengolah tata letak. Kelima, software aplikasi editing gambar. Berikut lisensi dari perangkat lunak. Yang pertama, perangkat lunak gratis. Ada copylefted, copyright pada author, contoh LGPL dan GPL. Jadi perubahan dan distribusinya bisa dilakukan tanpa ada batasan. Kedua, non-copylefted, free software yang mengizinkan distribusi ulang atau modifikasi dengan menambahkan batasan baru sehingga setiap kopi software ini dalam bentuk binari ataupun termodifikasi bisa menjadi proprietary software. Yang ketiga, freeware, perangkat lunak bebas yang mengacu pada kebebasan para penggunanya untuk menjalankan, mengadakan, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah, dan meningkatkan kinerja perangkat lunak. Keempat, non-copyrighted, public domain yang terdiri dari pekerjaan kreatif dan pengetahuan lainnya, seperti tulisan, hasil seni, musik, sains, penemuan, dan lainnya, yang tidak ada seorang atau suatu organisasi memiliki minat proprietary. Yang kedua, semi-free software. Software yang non-free namun mengizinkan untuk menggunakan, mendistribusikan, dan memodifikasinya untuk kepentingan non-profit. Ketiga, perangkat lunak dengan hak cipta. Ada open source. Adalah sistem pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh suatu orang atau lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber yang tersebar dan tersedia bebas, atau biasanya menggunakan fasilitas komunikasi internet. Kedua, evaluation copy atau trial preview atau demo adalah software yang dapat digunakan tapi ada batasan waktu atau jumlah pengguna, atau ada trial yang menonaktifkan beberapa fungsi dari software tersebut. Keempat, copyright software.
Server adalah perangkat lunak yang membatasi penggunanya dengan mengurangi fitur-fitur tertentu untuk membatasi masa penggunanya selama jangka waktu tertentu ataupun juga penggabungan kedua hal ini. Kelima, istilah yang terkait dengan soft hard lainnya. Yang pertama ada adware, varian dari freeware yang menampilkan iklan pada tampilan soft hard. Kedua, spyware, suatu istilah untuk menyebut software yang membonceng sebuah adware yang bertugas mendownload iklan untuk ditampilkan pada adware tersebut. Yang ketiga, knackware, varian dari server yang selalu menampilkan layar peringatan setiap digunakan. Layar ini akan hilang jika software diregistrasi dengan membayar, namun software itu sendiri masih berfungsi secara normal walaupun tidak diregistrasi. Berikut saya akan menjelaskan peran soft hard dalam keperawatan. Yang pertama, telemedicine. Aplikasi pengobatan klinis yang pengembangannya memanfaatkan telepon, internet, dan jaringan komunikasi lain untuk mentransfer informasi media. Telemedicine digambarkan sebagai dua orang profesional di bidang kesehatan yang saling berdiskusi dari jarak jauh secara real-time. Perangkat lunak pendukung telemedicine yang pertama, teknologi chatting dan conference bisa dua orang atau lebih dalam grup. Misalnya Google Talk, Yahoo, Messengers, dan lain-lain. Kedua, pengolahan citra. Salah satu bidang kajian di dunia perangkat lunak komputer untuk menawarkan teknik-teknik mengolah citra termasuk memperbaiki citra sebelum dikirim ke tempat lain. Ketiga, teknologi pemampatan data. Teknik ini mengubah data berukuran besar menjadi data berukuran kecil karena data hasil kompresi berbeda dengan data sebelumnya. Maka diperlukan kompresi. Yang kedua, smart card. Smart card merupakan pengembangan dari kartu magnetis, namun berbeda dengan kartu magnetis yang hanya dipakai sebagai tempat penyimpanan data. Smart card mempunyai kemampuan untuk memproses dan menginterpretasikan data, serta menyimpan data secara aman. Smart card mempunyai dua kartu cerdas, yaitu pasien dan profesional kesehatan. Dokter menggunakan kartu mereka untuk disahkan di sistem, sedangkan kartu pasien meliputi kesehatan umum pemilik informasi yang dapat diakses tanpa koneksi database. Dari sisi soft hard, yang dibutuhkan adalah interface yang mengirimkan output dan diterima sebagai input pada aplikasi. Interface ini dapat berupa API, Application Programming Interface, yang sering merupakan bagian dari SDK, Software Development Kit, yang disediakan oleh vendor. Aplikasi perangkat lunak sarana kesehatan, yang pertama ada SIMPUS, merupakan singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Puskesmas. SIMPUS merupakan fungsi pencatatan dan menyimpan data pelayanan yang dilakukan puskesmas, baik pelayanan kepada pasien di dalam gedung. Kedua, SIHA, merupakan singkatan dari Sistem Informasi HIV/AIDS. SIHA dikembangkan untuk mengatasi masalah ketidakakuratan data pada pelaporan penderita HIV/AIDS. Ketiga, EpiInfo, aplikasi yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data epidemiologi. Yang keempat, SITT, Sistem Informasi Tuberkulosis Terpadu. Itu singkatannya. Digunakan untuk melihat data penderita tuberkulosis. Aplikasi dari perangkat lunak di rumah sakit yang pertama ada CMRS, merupakan singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Kedua, INA-CBGS, untuk mencatat dan mengajukan klaim penggantian biaya pasien yang ditanggung oleh BPJS. Ketiga, SIRS Online, sebuah aplikasi berbasis web yang digunakan oleh rumah sakit untuk melaksanakan pelaporan data kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Baik Ibu, demikianlah presentasi saya tentang klasifikasi soft hard dan peran soft hard dalam teknologi keperawatan. Terima kasih.